Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Iputu Arya Dharmayasa, SPD MPD, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Made Ari Meitriana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Iwayan Suendra, SE MSI, selaku dosen penelaah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa, Kecamatan Tampak Siring. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niwayan Aryati dengan NIM 19170110053. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Peneliti dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Salah satunya yaitu kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Kecurangan akuntansi telah berkembang luas yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir di semua sektor, baik itu sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor publik, kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran APBN dan APBD, manipulasi pajak, korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank yang ada di Indonesia. Kecurangan pada dasarnya ialah upaya yang disengaja untuk memanfaatkan hak orang lain untuk kepentingan individu atau pribadi. Menurut Donald R., tahun 1953, kecurangan disebabkan oleh 3 faktor yang dinamakan dengan konsep segitiga kecurangan atau fraud triangle theory, yang dimana 3 faktor tersebut terdiri dari kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai suatu salah saji yang akan menimbulkan kecurangan terhadap laporan keuangan. Salah saji yang dimaksudkan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, serta salah saji yang timbul dari perilakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas. Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Salah satu akibat yang fatal jika kompensasi tidak diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan, yaitu terjadinya kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rian Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2017, dan penelitian dari Noprita Aulia dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi ialah keadaan di mana agen mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Yang dimana menurut Anthony dan Govida Rajan pada tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan atau agensi teori yang dimana pemilik atau atasan memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya.
Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Diana Naili dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan penelitian Diana Dewi pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi mengarah pada asersi setiap karyawan yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan perusahaan. Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut akan cenderung tidak melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maya Astria tahun 2021 dan Jeffrey Saragi pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Lembaga keuangan mempunyai peran aktif dalam suatu negara guna membantu pertumbuhan ekonomi. Bali merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh banyak masyarakat yang terangkum dalam suatu desa adat yang biasa disebut dengan desa Pekraman. Dalam mendukung pembangunan desa, pemerintah memberikan kedudukan kepada kepala desa adat dalam membentuk suatu lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa ialah suatu lembaga keuangan yang dibentuk, dikelola, dan dimiliki oleh Desa Pekraman. Di Bali, saat ini terdapat 1.433 LPD yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Khususnya di Kabupaten Gianyar terdapat 297 LPD yang tersebar di masing-masing kecamatan, yang di mana pada Kecamatan Tampak Siring terdapat 36 LPD. Dalam perkembangannya, lembaga perkreditan desa yang ada di Kabupaten Gianyar mengalami berbagai permasalahan yang terjadi, yang di mana dari 297 LPD yang ada di Kabupaten Gianyar, 24 LPD mengalami permasalahan. Yang di mana khususnya pada Kecamatan Tampak Siring terdapat 2 LPD yang mengalami permasalahan, yaitu LPD Desa Pekraman Busung dan LPD Desa Pekraman Kulub. Masalahnya, sebagian besar disebabkan oleh kredit yang macet akibat penyelewenangan dana nasabah oleh pegawai LPD, yang dimana seiring dengan permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan yang diterima LPD dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat kita lihat dari jumlah pendapatan LPD pada tahun 2020 yang berjumlah Rp170.620.217, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah Rp144.074.774 yang dapat dikatakan mengalami penurunan sejumlah Rp34.545.433 dari jumlah tahun 2020 dari jumlah pendapatan tahun 2021. Fenomena kecurangan yang terjadi saat ini yaitu salah satunya terjadi di LPD Desa Pekraman Blusung, Kecamatan Tapak Siring, yang dimana permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya pidana korupsi, yang dimana korupsi ini dilakukan oleh beberapa pegawai LPD Blusung, yang dimana berdasarkan hasil audit laporan keuangan LPD Desa Adat Blusung yang dilakukan yang diaudit oleh tim Inspektorat Kabupaten Gianyar, yang dimana dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp2.636.956.000, yang dimana nilai tersebut dapat dikatakan merugikan LPD Desa Adat Blusung, yang di mana pegawai LPD yang terlibat dalam kasus ini dinilai bersalah dan diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi,
dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, adanya kasus kecurangan yang terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar, salah satunya di Kecamatan Tampak Siring, yaitu pada LPD Desa Pekraman Busung dan Desa Pekraman Pulung. Selanjutnya yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD, yaitu melakukan tindakan penggelapan dana dari nasabah. Selanjutnya yaitu terdapat kesenjangan penelitian terkait dengan pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Yang terakhir yaitu terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi kecurangan akuntansi, seperti kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang hanya berfokus dalam permasalahan mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa, dan data yang digunakan hanya menyangkut penelitian ini saja. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring? Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat 4 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menganalisis kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring. Yang kedua, untuk menganalisis kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa Kecamatan Tampak Siring. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan suatu ancaman yang semakin berkembang dan terjadi secara berulang-ulang dengan tujuan memanipulasi yang bercirikan dengan adanya suatu tindakan atau kebijakan menghapus atau menyembunyikan informasi yang benar. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, yaitu yang pertama manipulasi atau pemalsuan dokumen, yang kedua informasi yang signifikan, yang ketiga penyajian laporan keuangan. Menurut Krisi tahun 1950, mengemukakan terdapat 3 faktor yang mendukung seseorang dalam melakukan kecurangan, yaitu yang pertama karena adanya dorongan, yang kedua karena adanya peluang, dan yang ketiga karena rasionalisasi. Selanjutnya yaitu kesesuaian kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2005, menjelaskan bahwa kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan atas pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kesesuaian kompensasi, yaitu yang pertama ada gaji, yang kedua ada insentif, yang ketiga ada bonus, yang keempat ada upah, yang kelima ada premi, yang keenam ada pengobatan, dan yang ketujuh ada asuransi. Selanjutnya yaitu asimetri informasi. Menurut Bahar tahun 2019,
menjelaskan bahwa asimetri informasi merupakan ketidaksesuaian informasi antara pihak manajer dengan pemegang saham. Di sisi lain, asimetri informasi didefinisikan sebagai suatu ketidakseimbangan informasi yang atasan dan bawahan miliki. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi asimetri informasi, yaitu yang pertama perolehan informasi, yang kedua korelasi antara input dengan output, dan yang ketiga potensi kerja. Selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Menurut Chandra dan Devia Prapnalia tahun 2015 menjelaskan bahwa komitmen organisasi sebagai suatu kesetiaan atau loyalitas karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Terdapat beberapa indikator dari komitmen organisasi, yaitu yang pertama rasa bangga, yang kedua rasa royal, yang ketiga perhatian, yang keempat pekerjaan, dan yang kelima kesesuaian nilai pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Atmojo tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam Warga Sentosa Kabupaten Cirebon. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Indah Lupta tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, dan Komitmen Organisasi terhadap Fraud pada Pemerintahan Desa, studi kasus pada Kecamatan Moyomulu, Kecamatan Untan, dan Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Vera Suwardi tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Fraud pada PT Sumber Geraha Sejahtera. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Salah satunya yaitu kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas, yaitu yang pertama kesesuaian kompensasi sebagai X1, asimetri informasi sebagai X2, dan komitmen organisasi sebagai X3, dengan variabel terikat yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel Y. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1, ada pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. H2, ada pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. H3, ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. H4, ada pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Sementara untuk jenis penelitian, tergolong ke dalam penelitian kausal. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di LPD Sekecamatan Tambak Siring, sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai dari semester ganjil hingga genap tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya yaitu untuk populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 36 LPD yang ada di Kecamatan Tambak Siring dengan jumlah karyawan sebanyak 181 orang. Selanjutnya yaitu sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik cluster random sampling. Untuk penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lopin sehingga didapat jumlah sampel yaitu 64 karyawan LPD dari 36 LPD yang ada di Kecamatan Tambak Siring. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang diangkakan. Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dari skor kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi dan yang kedua kuesioner. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Dalam penelitian ini terdapat dua instrumen yang digunakan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.